Selamat siang, perkenalkan saya Sidik Mustafa, mahasiswa dari SBM ITB, program Blemba 72 PLN. Pada kesempatan siang ini akan mempresentasikan topik terkait dengan energi poverty and microeconomic impact in Eastern Indonesia. Jadi dalam agenda presentasi ini yang pertama latar belakang mengenai ketimpangan geografis dalam akses energi dan juga relevansinya terhadap SDGs. Dan yang kedua terkait dengan konsep dan indikator pengukuran kemiskinan energi multidimensi. Ketiga, statistik wilayah di Indonesia Timur. Yang keempat terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan energi. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengaruh terhadap rumah tangga, UMKM maupun di layanan publik. Dan yang terakhir terkait dengan rekomendasi kebijakan ataupun strategi untuk mengatasi kemiskinan energi. Latar belakang terkait dengan ketimpangan akses energi ini bahwa ketimpangan akses energi merupakan masalah serius di Indonesia Timur, di mana berdasarkan beberapa penelitian didapatkan bahwa 50% rumah tangga di Indonesia Timur tergolong miskin energi. Kemudian juga rasio elektrifikasi di daerah Papua dan juga NTT masih sekitar ataupun di bawah 64%. Kemudian juga selanjutnya terkait dengan program elektrifikasi nasional belum efektif menurunkan ketimpangan di beberapa regional. Dan selanjutnya terkait dengan berkaitan erat dengan pencapaian SDGs terutama di SDGs 1, 7 dan juga 10. Relevansi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini dapat kita lihat terkait dengan SDG 1 yaitu tanpa kemiskinan, bahwa akses energi berkorelasi dengan tingkat kemiskinan. Jadi peningkatan akses energi dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga mencapai 1,5%. Kemudian terkait dengan SDG 7 yaitu energi bersih dan terjangkau, hal ini menyediakan akses universal terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan juga modern bagi seluruh masyarakat. Kaitannya dengan SDGs 10 terkait dengan berkurangnya kesenjangan, hal ini dapat mengurangi ketimpangan dalam dan juga antar wilayah, termasuk dalam aspek akses terhadap layanan dasar seperti energi. Konsep kemiskinan energi multidimensi, hal ini mungkin dapat mencakup 3 dimensi utama, yaitu di akses, di mana ketersediaan jaringan dan juga infrastruktur energi. Yang kedua, aspek keterjangkauan atau kemampuan ekonomi untuk membayar layanan energi dan juga kecukupan ataupun kualitas dan juga kuantitas energi yang tersedia. Hal ini juga terkait dengan trilema energi dalam perencanaan sistem ketergalistrikan, bahwa di dalam trilema energi itu akan mencakup terkait dengan keterjangkauan, kehandalan, dan juga kelestarian lingkungan. Kemudian terkait dengan kemiskinan energi ini dapat diukur dengan menggunakan multidimensional energy poverty index atau MAPI, di mana dengan skor apabila skornya lebih dari 0,3 itu dikatakan sebagai miskin energi. Kemudian juga ada indikator peralatan seperti kepemilikan kulkas, alat elektronik dan sebagainya itu dengan bobot 39,8%. Kemudian ada juga faktor akses listrik dengan bobot 20,2% dan juga terkait dengan bahan bakar memasak modern dengan bobot terbesar mencapai 40% pada indeks MAPI ini. MAPI ini menjadi standar pengukuran kemiskinan energi yang digunakan secara global dan telah diadaptasi untuk konteks Indonesia. Terkait dengan statistik kemiskinan energi di Indonesia Timur, di sini dapat terlihat bahwa lebih dari 20% tingkat kemiskinan energi di wilayah luar Jawa ya. Ini memiliki tingkat kemiskinan yang di atas 20%. Kemudian di beberapa kabupaten di Papua, terutama yang di pedalaman, itu hampir mencapai 100% rumah tangga dalam kategori miskin energi. Kemudian masih
rasio untuk elektrifikasi masih kurang dari 64% ya, terutama di Papua dan juga di NTT. Ini masih rasio elektrifikasinya masih sangat rendah. Kemudian ini terkait dengan peta disparitas kemiskinan energi ya. Jadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan energi rata-rata di Indonesia Barat adalah 6,05%, kemudian tingkat kemiskinan energi rata-rata di Indonesia Tengah adalah 13,81%, dan tingkat kemiskinan energi rata-rata di Indonesia Timur mencapai lebih dari 50%. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara wilayah di barat, di tengah, serta di wilayah Indonesia Timur. Determinan terkait kemiskinan energi ini dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya, bahwa faktor yang dapat menurunkan kemiskinan energi antara lain terkait dengan pengeluaran per kapita, di mana peningkatan daya beli berkorelasi dengan penurunan kemiskinan energi. Kemudian faktor penurunan kedua yaitu terkait dengan pendidikan kepala keluarga, di mana tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mampu meningkatkan kesadaran dan juga kemampuan akses energi. Dan faktor ketiga adalah kepala keluarga laki-laki. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendapatan dan juga akses terhadap lapangan pekerjaan formal. Dan faktor yang dapat menurunkan kemiskinan energi yang keempat adalah akses terkait dengan mungkin jalan. Ini infrastruktur dasar yang memfasilitasi pembangunan jaringan energi. Kemudian ada beberapa faktor yang juga dapat meningkatkan resiko kemiskinan energi. Yang pertama adalah lokasi desa yang jauh dari pusat. Dengan jarak dari pusat pertumbuhan ekonomi yang semakin jauh akan menghambat akses ke dalam lokasi tersebut. Kemudian juga kepala keluarga lansia, hal ini berkaitan dengan pendapatan terbatas dan kurangnya adopsi teknologi. Dan faktor ketiga adalah status desa rural. Pedesaan sering menghadapi keterbatasan infrastruktur energi, serta faktor yang dapat meningkatkan resiko yang keempat adalah pekerjaan informal, di mana kepala keluarga yang bekerja di sektor informal memiliki pendapatan yang tidak stabil. Dan terkait dengan heterogenitas spasial dalam determinan kemiskinan energi, jadi berdasarkan analisa geographically weighted regression, ini efek dari faktor-faktor determinan bervariasi secara signifikan antar wilayah. Ini terkait dengan faktor pendidikan lebih berpengaruh di wilayah dengan akses pendidikan yang lebih baik. Kemudian faktor infrastruktur sangat signifikan di wilayah kepulauan dan terpencil, serta faktor ekonomi ataupun pengeluaran per kapita ya berpengaruh lebih kuat di wilayah dengan basis ekonomi yang beragam. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang disesuaikan dengan konteks lokal. Terkait dengan dampak mikroekonomi, jadi mungkin ini dari sisi tingkat rumah tangga, dampak pada kehidupan sehari-hari antara lain bahwa alokasi belanja terbatas, dengan pengeluaran untuk energi menyita proporsi besar dari pendapatan, kemudian akan mengurangi alokasi untuk pangan dan juga gizi. Dan yang kedua dampaknya adalah masalah kesehatan. Jadi penggunaan kayu bakar dan juga bahan bakar tradisional menyebabkan polusi udara dalam ruangan dan juga mengganggu pernafasan. Yang ketiga terkait dengan produktivitas yang terbatas. Keterbatasan akses listrik mengurangi jam produktif dan juga peluang belajar ataupun bekerja pada malam hari. Dan yang keempat adalah terkait dengan keterbatasan informasi. Jadi keterbatasan mengakses media dan juga teknologi informasi. Untuk dampak mikroekonomi pada UMKM dan juga layanan publik sebagai berikut. Jadi pada UMKM akan memberikan dampak bahwa operasional bisnis terbatas pada siang hari, kemudian biaya produksi tingkat akibat penggunaan genset, dan kesulitan dalam pendinginan ataupun pengawetan produk, serta dapat menghambat dalam adopsi teknologi digital.
Untuk di sektor layanan kesehatan ini akan terjadi keterbatasan dalam mengoperasikan peralatan medis, kemudian kesulitan menyimpan vaksin dan juga obat-obatan, kemudian pelayanan terbatas pada jam tertentu, serta kualitas penerangan yang buruk mempengaruhi diagnosis. Serta di sektor pendidikan, hal ini akan berdampak kesulitan menerapkan pembelajaran secara digital, kemudian juga jam belajar terbatas pada siang hari, kemudian siswa kesulitan belajar malam hari di rumah karena keterbatasan energi listrik tadi, dan juga keterbatasan akses terhadap sumber belajar secara online. Pada hasil penelitian sebelumnya terkait dampak akses energi ini dapat dilihat sebagai berikut, bahwa akses listrik berkorelasi dengan kenaikan pendapatan rumah tangga hingga 21%. Kemudian terkait dengan penurunan kemiskinan, peningkatan akses energi berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,5%. Dan terkait dengan peningkatan jam belajar, rumah tangga dengan akses listrik memiliki jam belajar anak yang lebih tinggi hingga mencapai 23%. Serta terkait dengan produktivitas UMKM, bahwa UMKM dengan akses energi yang stabil memiliki produktivitas hingga 18% lebih tinggi. Terkait dengan ketimpangan dan juga pertumbuhan, walaupun elektrifikasi umumnya mampu menurunkan kemiskinan, tapi terdapat fenomena paradoksal di Indonesia Timur, antara lain bahwa elektrifikasi tanpa pemerataan akses justru dapat meningkatkan ketimpangan. Kemudian perbedaan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan listrik untuk kegiatan yang produktif. Dan yang ketiga, peningkatan infrastruktur energi yang tidak dibarengi dengan pembangunan kapasitas masyarakat. Dan yang keempat adalah penetapan harga energi yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal. Kemudian ini terkait dengan klasterisasi di beberapa daerah ataupun kabupaten berdasarkan faktor dominan. Jadi berdasarkan penelitian dari Ramadanti dan Sofa pada 2023, terdapat 66 klaster kabupaten di Indonesia dengan faktor dominan penyebab kemiskinan energi yang berbeda-beda. Ini mungkin ada 4 klaster utama, yaitu klaster infrastruktur dengan keterbatasan jaringan listrik dan juga distribusi energi. Ada klaster ekonomi, daya beli rendah meskipun infrastruktur tersedia, dan juga ada klaster geografis di mana isolasi dan juga kondisi topografi yang menantang, serta klaster sosial demografis, karakteristik rumah tangga dan tingkat pendidikan. Pendekatan kebijakan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing klaster tersebut. Terkait dengan evaluasi kebijakan dan juga program pemerintah, jadi di sini yang pertama ada program lampu tenaga listrik hemat energi ya. Jadi program penyediaan lampu terang surya untuk rumah tangga di daerah terpencil tanpa akses listrik PLN. Ini sebagai evaluasinya adalah terkait dengan implementasi tidak merata dan juga pemeliharaan yang berkelanjutan itu masih terbatas. Kemudian program kedua terkait dengan BBM satu harga, ini penyeragaman harga BBM di seluruh Indonesia untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah. Hasil evaluasinya adalah biaya distribusi tinggi dan juga sering terjadi kelangkaan stok di daerah terpencil. Dan ada program ketiga terkait dengan dana desa untuk infrastruktur energi. Jadi alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur termasuk energi terbarukan. Hasil evaluasinya adalah kapasitas teknis di tingkat desa masih terbatas dengan dalam mengelola proyek energi. Dan program keempat terkait dengan subsidi LPG 3 kg, di mana subsidi untuk konversi dari minyak tanah ke LPG dan juga penyediaan tabung gas bersubsidi. Ini hasil evaluasinya bahwa distribusi tidak merata dan sering tidak terjangkau di daerah terpencil. Jadi pada penelitian Sabdono dan juga Novandra pada 2019 mengkritisi bahwa subsidi pemerintah lebih besar dialokasikan untuk konsumsi energi, bukan untuk pengembangan infrastruktur energi yang berkelanjutan. Dan untuk rekomendasi strategisnya ini ada pada aspek teknis. Jadi solusi teknis terdesentralisasi, di mana
kita dapat membangun PLTS off-grid dengan instalasi panel surya untuk rumah tangga dan juga fasilitas umum di daerah terpencil. Kemudian juga pengembangan mikrohidro, pemanfaatan aliran sungai kecil untuk pembangkit listrik di daerah berbukit. Ada juga pemanfaatan energi storage dengan penyimpanan energi untuk menjaga kehandalan pasokan listrik terbarukan. Kemudian juga penyesuaian harga wilayah, jadi struktur tarif yang mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal serta integrasi jaringan mini grid. Hal ini memungkinkan koneksi ke jaringan utama saat tersedia. Ini mungkin salah satu program yang dijalankan oleh PLN bahwa untuk program konversi PLTD ke EBT ataupun hybrid ya dilakukan secara bertahap di 631 lokasi PLTD yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini akan dibagi menjadi 3 tahapan secara bertahap untuk implementasinya. Dan untuk rekomendasi strategis di aspek sosial demografis, yang pertama adalah edukasi energi untuk perempuan. Jadi program literasi energi khusus untuk perempuan sebagai pengambil keputusan dalam rumah tangga. Dan yang kedua, pelatihan keterampilan, jadi mengembangkan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan energi dalam kegiatan yang lebih produktif. Dan ketiga, terkait dengan program khusus lansia, jadi dukungan akses energi bagi rumah tangga dengan keluarga usia lanjut. Dan program keempat terkait dengan pemberdayaan komunitas, jadi penguatan lembaga lokal dalam mengelola dan memelihara infrastruktur energi. Intervensi sosial harus mempertimbangkan karakteristik demografi lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga juga implementasinya. Dan untuk rekomendasi di aspek spasial ya, jadi kita dapat melakukan pendekatan berbasis spasial, yaitu dengan pemanfaatan geographical weighted regression sebagai alat analisa untuk memetakan kebijakan berdasarkan karakteristik spasial, kemudian juga menggunakan MAPI tadi ya sebagai instrumen pemetaan, jadi penggunaan indeks kemiskinan energi multidimensi untuk identifikasi wilayah prioritas. Dan yang ketiga terkait dengan prioritas wilayah terintegrasi, jadi fokus pada kabupaten dengan keterpaduan masalah seperti di Sumba Timur ataupun di Maluku Tenggara. Kemudian yang keempat terkait dengan koridor pembangunan energi, jadi pembangunan infrastruktur energi yang terintegrasi dengan koridor ekonomi. Dan untuk kesimpulan dan juga tindak lanjut langkah ke depannya, jadi yang pertama kemiskinan energi adalah fenomena yang kompleks, jadi multidimensi, spasial dan juga kontekstual, memerlukan pendekatan holistik dan juga terintegrasi. Dan yang kedua terkait dengan pendekatan kebijakan kontekstual, jadi solusi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, tidak dengan pendekatan generik satu ukuran untuk semuanya. Kemudian yang ketiga, dampak mikroekonomi sangat luas. Hal ini mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga, UMKM dan juga layanan publik dengan implikasi jangka panjang. Yang keempat adalah penelitian lanjutan diperlukan. Hal ini untuk mengkaji dampak sosioekonomi jangka panjang dari berbagai intervensi kebijakan energi di Indonesia Timur. Jadi mengatasi kemiskinan energi di Indonesia Timur bukan hanya tentang menyediakan infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mengurangi ketimpangan. Jadi demikian presentasi dari saya. Terima kasih.